Kesempatan kali ini sebelum kita membahas topik sebetulnya ada satu hal yang menarik. Seperti biasa Ki Dalang Ki Rohmat Hadiwijoyo masih bersama kita. Bersama dengan rombongan ini. Ini bukan punakawan bukan ya? Bukan. Abdi dalam. Abdi dalam sedam. Tapi masalahnya gini loh. Kalau dalam satu panggung ada dua dalang itu bisa masalah loh. Ya enggak? Kan kalau malam ini resminya dalangnya Ki Rohmat Hadiwijoyo. Pak Dimantep suhu kulo gitu. Wah, karena sudah ada dalang terkenal kita Ki Mantep. Apa kabar? Baik, Mas Farhan. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau tidak sendiri tentunya. Tamu yang lain ada Mas Radar Pancadahana, budayawan kita dari Universitas Indonesia. Selamat datang. Selamat datang juga sama-sama. Terima kasih sudah mau datang loh. Sama-sama. Soalnya nggak banyak orang yang ditawari talk show wayang yuk. Hah? Gitu. Pada kaget. Ini mau semua dan yang pasti tentu saja sahabat lama kita Mas Ono Sarwono, wartawan senior dari Media Indonesia. Selamat malam Mas Fardi. Apa kabar Mas? Baik-baik, makasih. Sehat ya? Sehat walafiat. Syukur kalau sehat walafiat. Nah ini sebelumnya nih, saya mau nanya dulu sama Ki Mantep. Ki Mantep, kalau ngeliat Sarwo Sarwi pedalangan udah setahun, udah cerita wayangnya dipotong-potong, dibikin ringkasannya, terus kita bahas, dimasukin ke kontes-kontes masa sekarang. Itu sesuai pakem apa enggak? Pakem yang mana yang ditanyakan? Oh, saya salah nanya nih. Karena Pakem begini, pedalangan. pakem itu di pedalangan banyak sekali. Oh gitu. Iya, pakem suluk, pakem ngeprak, pakem gending, pakem montowecono. Sama rem. Iya, itu Remnya ada. pakem apa enggak? Iya, begitu. Jadi ada aturan-aturan. Seperti itu. Kalau memang harus pakai pakem, ya semalam dong. Jangan hanya 20 menit atau setengah jam. Nah, itu namanya wayang garapan. Digarap lagi, digarap intinya menurut kebutuhan kita mau apa begitu. Oke. Jadi ada pakem, ada tradisi, Iya, ada kebutuhan. iya, Kita tandai 3 itu dulu ya. iya. Nah, sekarang ini sebelum saya berdiskusikan dengan narasumber yang lain, terima kasih untuk pandangannya loh Ki Mantep. Iya. Ki Dalang, kalau dalam kehidupan berbangsa bernegara pasti ada pakemnya dong. Ada dong. Lah, kalau pakemnya dikompromiin dengan kebutuhan piye? Bisa tergantung lihat dari sisi mana perlunya dibutuhkannya kan gitu. Heeh. Lah, artinya gini. Kalau sebetulnya kan pakem bangsa ini namanya Pancasila. Ya. Eka Prastia Pancakarsa. Nah, satu kesadaran untuk 5 karsa. Di cerita pewayangan ada nggak sih? Ada. Jadi dulu pernah ada suatu contoh bahwa negara Amarta itu memiliki dasar Eka Prastia Pancakarsa, Jamus Kalimosodo. Itu begitu hilang dari dari kerajaan Amarta. Itu para pemimpinnya dan kaulanya itu ibarat tidak ada paugeran, tidak ada arahan itu. Jadi para sasar susur, gampang digempur musuh dari pihak lain karena rapuhnya tidak ada pakemnya tadi itu gitu. Nah, Ki Dalang Rohmat, ini kisah yang Anda sampaikan tadi itu terinspirasi dari mana ini? Jadi begitu 1 Juni kan diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Jadi waktu itu telah sudah saya tulis di Media Indonesia edisi 31 Mei 2011. Jadi memang tulisannya jelas, hilangnya pusaka Jamus Pancasila. Nah, karena apa? Begitu reformasi tahun 1998, kita ini udah mengalami liberalisasi politik di wilayah Indonesia. Dan jadi, orang alergi sama Pancasila. Pancasila udah lupa lagi nilai-nilai Pancasila. Nah, hilangnya Pancasila itu digambarkan dalam cerita tadi adalah rapuhnya ketahanan pangan maupun ketahanan politik yang ada di Amarta tadi. Bisa diserang oleh kerajaan dari Sonyopuro oleh Raja Bel Geduel Beh, yang mana itu adalah jelmaan dari Petruk Kantong Bolong tadi Kawulo tadi kan gitu. Jadi itulah. Jadi negara kita sudah kehilangan Pancasila, ibarat tidak ada pegangan untuk membangun sebuah bangsa ini. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita sasar susur, tidak ada arahan, dan itu yang terjadi, yang saat ini terjadi di Indonesia, dan tidak ada panutan daripada para pemimpinnya gitu. Terima kasih Ki Dalang. Nah, pemirsa, Anda mungkin tahu ya bahwa ketika kita reformasi tahun 98, maka yang pertama sering dibilang-bilang untuk dihilangkan dalam pendidikan anak-anak itu adalah satu pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila.
PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, dan penataran P4. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila hilang semuanya. Karena apa? Karena kita menganggap itu sebagai sebuah program indoktrinasi dan kita alergi pada hal itu semua. Sampai sekarang baru kita sadar, sudah 12 tahun, 13 tahun, waduh, kok rasanya kita tercerabut dari pakem tersebut. Ki Mantap, pertanyaan pertama saya. Anda sudah menjadi dalang sejak masa tahun berapa itu ya? Saya dalang sudah 50 tahun. Nah, 50 tahun. Artinya gini, sebagai dalang yang tampil di muka umum dan didengarkan oleh banyak orang, Ya. tentu ada beban dong untuk memberikan selalu tidak hanya sekedar hiburan tapi juga sesuatu yang punya nilai. Waktu itu ada nggak tekanan bahwa harus memasukkan doktrin ya, ajaran-ajaran Pancasila dalam setiap cerita Anda, dan kemudian sekarang menghilang nggak? Ya, sebetulnya tidak hanya di pakeliran, tingkah laku dalangnya itu sendiri, Pancasilais atau tidak, itu bisa gitu. dilihat. Suatu contoh begini, saya dalang di Jakarta, padahal saya disuruh lengkap dari Solo. Nah, akan tetapi penabuh saya nggak bawa lengkap, saya bawa separuh, yang separuh ini saya bawa Karawitan Jakarta. Artinya apa? Bagi-bagi rezeki, itu Pancasila loh Mas. Oh. Jadi supaya kita menimbulkan persatuan dan kesatuan. Ya. Ya, jangan ada curiga saling mencurigai. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak yang melakukan seperti itu? Ini ada yang dari Papua nggak? Ya. Ya, itu lain budaya. Ya. Itu masalah lain budaya dan skill. Nah, jadi artinya bahwa sebuah sikap Pancasila itu tidak hanya menjadi sebuah tampilan slogan di publik. Iya. Mesti tidak hanya cerita. Perilaku. Ya. Perilaku dilakukan. Iya. Baik. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Mas Radar. Mas, apakah artinya selama ini Pancasila bukan budaya? Gagal menjadi budayakah gitu? Saya kira memang itu problemnya. Ketika Pancasila itu masih belum mampu dielaborasi menjadi perilaku. Saya kira kalau misalnya kita bilang sekarang Pancasila sudah tidak ada, tapi pada waktu katakanlah Orde Baru ada, nah itu kita tahu pejabat kita ini yang sekarang berdiri semua ini 20, 25 atau 15 tahun lalu itu semua ditatar P4 loh. Hasilnya ya begini semua. Iya. Ya, artinya karena Pancasila hanya jadi slogan, ya, artinya, gagal jadi perilaku ya. Nah, gagal dielaborasi jadi perilaku. Dan itu juga mungkin bukan pada masa Soeharto saja. Sejak dilahirkan pun Pancasila itu begitu diterapkan dalam dunia praksis dia problematik. Sejak dia lahir, sejak tahun 45 sampai hari ini, kehidupan terutama kehidupan politik ya dan ekonomi itu silang sinkron kan. Kita tahu waktu zaman multipartai kita ribut terus. Ya. Begitu terus politik dipimpin oleh Soekarno ya ribut lagi. 5 Juli 59. Terus soal Soeharto ya ribut lagi, dibebaskan ribut terus. Artinya sampai dari mulai pertama itu ternyata founding fathers itu masih belum lengkap dalam melahirkan Pancasila karena dia tidak melengkapi dengan juklak dan juknisnya. Iya. Jadi bagaimana menerapkan P4 kan sebuah usaha untuk menjuklakkan dan menjukniskannya. Hasilnya tataran P4 itu yang sekarang mimpin negara ini semua itu loh. Dan yang jadi pembawa acara ini loh ini juga nih. Hasil P4 Hasil gitu kan. P4. Iya gitu kan. Nah, artinya harus ada yang kita koreksi dari Pancasila. Apa yang perlu dikoreksi? Pancasilanya? Yang perlu dikoreksinya adalah pemahaman kita tentang Pancasila itu sendiri. Nah, ketika kita mencoba bermain dengan Pancasila berdasarkan tafsir menurut kepentingan sektor kita, sektarian atau komunitas kita saja, dia sudah pasti bias, sudah pasti menyimpang. Belum ada satu otoritas yang mampu menjelaskan dengan baik pasal per pasal. Itu satu. Yang kedua adalah kita tidak memiliki kebebasan penuh dalam menafsirkan Pancasila karena belum apa-apa Pancasila itu sudah dipagari oleh mitologi yang luar biasa, mistifikasi yang luar biasa. Pancasila itu disakralkan, sehingga kita menyentuhnya aja udah takut, ya, bingung. Pokoknya harga mati, ada yang berani nyentuh tak pateni kan gitu, saya bunuh gitu. Nah inilah artinya
Harusnya Pancasila ini menjadi diskursus masyarakat, menjadi perbincangan masyarakat yang semua masyarakat mencoba menerjemahkan dengan caranya masing-masing. Orang Papua sama orang Medan tentu saja berbeda mungkin, tetapi bahwa ada asas-asas yang universal, ada keberadaan-keberadaan universal yang kita bela. Pada tingkatan lokal dia berbeda-beda. Nah, bagaimana menjelaskannya itu? Belum ada otoritas yang mampu berkata seperti itu. Sementara pada hari ini otoritas sekarang kita yang kita miliki itu udah ambrol semua otoritasnya. Kalau begitu saya ingin beralih ke Mas Ono. Mas Ono, kalau melihat dari cerita pewayangan tadi disampaikan oleh Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo, pertanyaannya adalah gini. Kalau di dalam pewayangan banyak sekali simbol-simbol. Salah satu simbol yang menarik yang ditampilkan adalah Prabu Belgeduel-Beh. Ini adalah penjelmaan dari Petruk toh. Penjelmaan dari Petruk yang merupakan personifikasi rakyat jelata yang melakukan penyerangan terhadap otoritas karena ketidakpuasan, karena tidak adanya si Jamus Kalimasada ini atau tidak adanya Pancasila ini. Apakah memang keberadaan Belgeduel-Beh ini menunjukkan chaos dari atau kekacauan dari rakyat yang memang udah nggak punya pegangan itu atau gimana? Atau kita sekarang ini sudah mulai berwujud menuju ke Belgeduel-Beh ini? Ya, makasih Mas Farham. Sebetulnya wayang itu kan lambang ya. Jadi Petruk atau Prabu Belgeduel-Beh itu sebetulnya representasi dari rakyat jelata yang sebetulnya orang-orang yang tidak punya budi pekerti dan sebagainya, artinya pegangan. Nah, kenapa mereka atau dia jadi ratu? Itu karena memang ratunya itu sudah kehilangan paugeran. Jadi derajat ratu itu bisa di bawah derajat seorang rakyat jelata bila mana seorang raja itu sudah tidak punya paugeran. Nah, paugeran itu apa? Hilangnya Jamus Kalimasada tadi. Jadi kalau ratu kehilangan itu, ya seperti rakyat jelata yang tidak ada artinya. Nah, dalam konteks kekinian, dalam politik kita ini, raja kalau sudah tidak punya pegangan tentang seorang pemimpin, sebetulnya nggak ada harganya. Dan sekarang itu sebetulnya sudah hal itu terjadi karena apa? Dalam pembicaraan masyarakat banyak itu, sekarang itu pemimpin menjadi pembicaraan, menjadi guyonan. Jadi lakon ini sebetulnya saya kira memang representasi dari situasi kekinian, Mas Farhan. Ya. Menunjukkan apa yang terjadi sekarang ini. Artinya memang apakah rakyat harus selalu marah untuk bisa merasakan sebuah perubahan gitu? Sebetulnya tidak demikian, tapi koreksi itu penting ya. Koreksi itu penting. Kalau seorang raja sudah kehilangan paugeran, di sini sebetulnya rakyat yang harus memberi contoh malahan gitu kan. Saya ingin menambah juga dari Mas Radara Pancadhana tadi. Ya. Sebetulnya pendidikan nilai-nilai Pancasila itu sederhana aja sebetulnya. Saya bisa katakan misalnya mulai dari pendidikan budi pekerti. Budi pekerti itu dari Sabang sampai Merauke, suku bangsa itu mempunyai semua. Artinya lokal wisdomnya ada. Ya. Bung Karno membikin Pancasila sebetulnya kan mutiara-mutiara dari Sabang sampai Merauke. Jadi dijadikan satu gitu loh. Jadi budi pekerti di antara suku bangsa ini yang mestinya harus diaktualisasikan. Ya. Kalau tidak, seperti Mas Radara Pancadhana tadi ceritakan, indoktrinasi terus, jadi itu tidak akan membawa hasil. Jadi masuknya lewat budi pekerti, pendidikan budi pekerti. Harus ada koreksi. Harus ada koreksi. Nambahi. Oh, boleh. Jadi kalau misalnya dibilang apa tadi istilahnya paugeran ya. Kalau pemimpin sudah kehilangan hal itu sebenarnya dia kehilangan ruhnya. Yaitu apa yang hilang ruh? Ruh apa itu? Ruh dari bangsanya. Kalau seorang pemimpin sudah tidak memiliki ruh dari bangsanya, tidak mewakili ruh dari bangsanya, tidak memahami ruh dari bangsanya, dia kehilangan kekuasaan. Auranya tidak ada, kuasanya sudah tidak ada lagi, tidak legal lagi secara kultural. Nah, sekarang kalau ruh itu sudah ditinggalkan, ruh itu pada saatnya akan bicara. Ruh itu meninggalkan atau ditinggalkan? Dia ditinggalkan karena dia dilupakan.
Jadi ruh itu, ya, pengertian ruh ini adalah jiwa. Ya. Jiwa dari bangsa itu. Kalau seorang pemimpin sudah tidak memahami, tidak menuruti, tidak mengikuti, dan tidak mematuhi dari jiwa, tuntutan, imajinasi, harapan, idealisasi dari bangsanya, sudah selesai. Nah, apa yang disebut ruh itu adalah Pancasila. Ini Ki Mantep, kalau Anda menunjukkan dan Anda juga yakin sekali mengatakan bahwa Pancasila itu bukan jimat, lalu apa? Kan maksudnya gini, jimat itu kan lambang. Orang wayang itu hobinya semua pakai simbol gitu. Lalu Pancasila kalau emang bukan jimat, lalu apa? Itu adalah pandangan hidup orang Indonesia, adek-adek jati diri orang Indonesia. Sebetulnya setuju juga dengan Mas Radar tadi. Roh Pancasila itu apa? Mudah itu. Lati, pakarti, makarti, nyawiji. Artinya lati, lambe, pakarti, hati, makarti, berjalan, kaki. Dalam arti ucapan, hatinya, tindakannya harus sama. Nek iyo, nek ora yo ora. Itulah pakem jati dirinya orang Indonesia. Antara lain juga Pancasila. walk the talk kalau kata orang Amerika namanya. Betul. Nah, jadi pakem tadi ada yang bilang pakemnya kok udah rusak. Jangankan pakem panjang, jangankan pakem dalang. Kadang-kadang situasi menjadi rusak, negara kita rusak karena tanpa pakem, Mas. Pakem kita ini mau kemana kan kita gak jelas. Ya. Kita ini diajak kemana? Bingung kita. Nah ini loh Mas. Mas Ono, saya mau nanya dong. Kenapa ya banyak di antara kita yang punya pertanyaan yang sama dengan Ki Mantep ya? Kita ini mau kemana sih sebagai bangsa? Banyak banget yang nanya ya. Ya nggak tahu kita rakyat mau dibawa kemana. Tergantung kernetnya. Tergantung kernetnya sama sopirnya. Lah, apakah itu ada hubungannya dengan kenyataan bahwa ruh itu sudah ditinggalkan sehingga kita sebagai rakyat ini bingung. Mau kemana sih ini? Bukan yang pertama dan bukan satu-satunya yang bertanya. Mau dibawa kemana kita? Bahkan band itu aja apa? The Bagindas ya. Mau dibawa kemana? Kita mau dibawa ke laut, diceburi ke laut, wes. Tenang, kita mau dibawa ke laut, dimasukin ke laut, dimakan sama ikan paus, selesai udah. Iya. Bener nggak? Iya. Bener. Kita Masih ini sekarang gitu. lagi digiring, rakyat 235 juta ini cuman menjadi korban dari hiu-hiu dan paus-paus kapital itu. Kita mau dimakan sama mereka tanpa pemimpin kita mampu mencegah, bahkan menggiring kita secara sadar dan tidak sadar untuk ke sana. Karena kita tidak memiliki pakem kita sendiri. Kita tidak mampu menegakkan pakem kita sendiri. Padahal kita punya polanya. Kita punya polanya, ribuan tahun dibangun. Salah satunya dipelihara oleh Ki Mantep dan Ki Rohmat. Mereka memiliki pakem tentang bagaimana hidup sebagai manusia, hidup sebagai masyarakat, hidup sebagai bangsa. Tapi pemimpin tidak mau tahu dengan pakem itu, nuruti pakemnya wong. Yaitu pakemnya orang itu masuk ke laut. Nah ini saatnya kita menegakkan pakem kita sendiri. Betul Bapak? Nah, kalau gitu siapa yang bisa menegakkan? Kalau kita rame-rame secara kolektif kan mesti ada dalangnya. Mari kita tegakkan bersama-sama. Lu iya dong. Iya. Termasuk Oh iya, saya ikut pasti. Lah, iya. Cuman saya ikut ke siapa ini loh? Nanggap ayang. Nanggep ayang. Maka dari atas sampai ke bawah itu harus satu hati. Maka betul Mas, orang-orang Jawa bilang manunggaling kawula Gusti. Antara yang dipimpin, yang mimpin itu satu. Jadi kita punya panutan. Kita ini orang kecil, melihat saja ke atas Mas. Kalau di atas itu sudah tidak bisa dipandang. Nah, itu tadi kehilangan kiblat. Kan begitu. Caranya gimana Mas? Cara yang paling mudah begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda ingin memilih pemimpin, pilihlah tidak dari penampilan. Pilihlah tidak dari koceknya, pilihlah tidak dari isi dompetnya, tapi pilih dari kualitasnya. Orang Jawa itu kalau milih pemimpin kan ono bobot, bebet, apa macam-macam. Ada, periksa semuanya. Sejarah hidupnya, perilakunya, prestasinya, dan yang lain-lain.
Kalau kita memilih pemimpin dengan cara seperti itu dari tingkat bawah sampai ke atas, pada saatnya tidak lama, 3 tahun kita akan menemukan pemimpin sesungguhnya yang akan mampu menggiring atau menggembala Farhan ini untuk menuju ke gunung yang tinggi, bukan ke laut. Menuju ke puncak-puncak dari harapan kita, ke puncak-puncak kejayaan negeri ini, bukan ke dasar lautan. Nah, sekarang marilah kita mencari pemimpin dengan cara yang seperti itu. Begitu. Amin, Mas Ono. Ya Rabbal Alamin. Mas Ono, aku seneng loh apa yang disampaikan oleh dua orang budayawan kita ini. Seneng banget aku dengernya. Tapi aku khawatirnya nih, aku sekarang mau berpikir pesimis dulu nih. Jangan-jangan itu hanya retorika. Karena ketika melaksanakannya, kalau ayo bersama-sama, oh semua tepuk tangan, ayo bersama-sama. Selesai tepuk tangan terus tanya, piye? Gimana caranya? Itu kan Ya, saya kira perlu pendekatan dari sisi budaya ya. Jadi bangsa ini memang harus dibangun dari sisi budaya untuk menjadi seorang punya kepribadian. Apa yang disampaikan Mas Radar sama Pak Mantep itu, banyak pemimpin kita memang sudah tidak punya kepribadian ya. Jadi saya berpikir ada satu hal sederhana aja. Pokok persoalannya kita tidak punya rasa malu sebetulnya. Jadi padahal kita sebagai insan itu sebetulnya semua dibekali rasa malu itu. Ketika seseorang tidak mempunyai rasa malu, akan kacau, akan murat-marit situasi ini. Misalnya, ya, seorang pemimpin tidak bisa memimpin, tidak mensejahterakan rakyat dan sebagainya, nggak punya rasa malu, ya masih petentang-petenteng aja, kemana-mana masih bisa ketawa-ketawa kan. Ya. Kemudian anggota DPR, ya, ketika tidak punya rasa malu, murat-marit juga kondisinya, gitu loh. Penegak hukum. Ya, belakangan ini ada hakim lagi yang ketangkap. Kalau tidak punya rasa malu, murat-marit juga. Jadi sumber terhadap kelakuan yang baik itu tentunya adalah kita harus punya rasa malu. Saya kira begitu Mas Farhan. Ya, Ki Dalang, ini tentu jadi sebuah pertanyaan besar waktu kita melihat bagaimana kita dipimpin. Toh kita nggak mau diajak nyemplung ke laut. Iya kan, kita kan pengen dibawa menuju ke sebuah kejayaan. Bagaimana sih sebetulnya kalau kita melihat dari kearifan lokal yang ada di dunia pewayangan, yang namanya kejayaan itu seperti apa sih? Kejayaan di sini itu sebenarnya kan menuju masyarakat yang adil dan gemah ripah lojinawe. Cukup sandang, papan, pangan, cukup. Orang kecil itu 3 aja cukup, nggak usah apa itu terlalu banyak yang dituntut, gitu loh. Nah sekarang kalau kebutuhan need yang diperlukan kawulo itu sendiri kurang, masih morat-marit, gimana mau memikirkan masa depan sebuah bangsa kan gitu. Dan inilah yang akan apa itu yang menyebabkan terjadinya degradasi atau hilangnya salah satu generasi. Ya. Gitu loh. Nah, diperlukanlah suatu kearifan yang mana bisa mengayomi dan mengayani para kawula. Karena para kawula itu menunjuk surah pemimpin itu untuk memikirkan, bukan memikirkan pemimpinnya sendiri, tapi memikirkan kawula itu gitu loh. Nah, yang sekarang kadang-kadang begitu jadi pemimpin lupa kepada yang memberikan amanah tadi, amanah itu yang kenapa akhirnya timbul rasa malu tadi, nggak tahu malu tadi itu gitu. Itu yang dipesankan ke Mas Radar tadi, karena yang diadopsi itu bukan budaya dari kita melalui dari kono-kono dari orang lain, akhirnya dipaksakan. Ibarat kata kalau kita beli pecis dari Timur Tengah dimasukkan ke kepala kita, tapi kepalanya nggak masuk, harus ditukar pecisnya, bukan kepalanya diketukin supaya pecisnya masuk kan gitu. Lah ini harus dipaksakan gitu. Bener. Ki Mantep, kalau saya melihat dunia pewayangan ini kan melibatkan banyak orang, melibatkan sebuah usaha kerja keras yang lama selama 50 tahun. Bagaimana Anda membangun itu dari sebuah pelajaran jadi kebiasaan, jadi tradisi, jadi nilai? Pertama kali percaya diri. PD. Iya, saya punya apa? Dan saya, Mas Farhan punya apa? Itu keahlian panjenengan itu di bidang apa? Saya punya kelebihan, Pak. Iya, ya itu kelebihan itulah yang harus dipupuk. Kelebihan terus. Berat badan, Pak. Hah? Kelebihan berat badan. Nah itu lebih baik ya
jangan makan banyak-banyak. Oh iya. Ya. Jadi kita percaya diri di dalam pewayangan. Kalau kita sudah menemukan, oh saya ini jadi dalang, ya sudah. Wayang itu harus kita openi, kita pelajari betul-betul supaya ini kelihatan hidup itu bagaimana. Nah, penuh konsentrasi, memberi makna Bimo itu seperti apa. Kalau kita mengeluarkan Bimo, ini jadi Bimo. Mengeluarkan Sengkuni, kita jadi Sengkuni, Mas. Lah kalau di kanan Bimo, di kiri Sengkuni? Ya biasa saja, nggak apa-apa. Kalau memang lakonnya seperti itu, kenapa tidak? Ya, Ya. artinya karakter. Iya, betul. Percaya diri, jadi karakter, mulailah membangun sesuatu. Iya. Kita sekarang dibawa ke laut sama pemimpin yang nggak punya karakter. Artinya pemimpin kita emang dari awal nggak percaya diri dong. Ya pasti, orang yang tidak punya karakter gimana mau percaya diri? Apa yang dipercaya pada dirinya sendiri kalau dirinya nggak ada? Kalau dia tidak tahu dirinya itu apa dan siapa. Begitu seseorang tidak mengetahui dirinya sendiri, bagaimana ia mengetahui diri orang lain? Apakah Pancasila? Bagaimana ia mengetahui diri dari bangsa ini? Seorang pemimpin yang tidak mengetahui dirinya sendiri dan diri dari bangsanya ini tidak layak menjadi pemimpin. Gugur legalitasnya sebagai seorang pemimpin. Apakah Pancasila bisa dijadikan? Tentu saja, karena Pancasila itu adalah diri. Pancasila itu adalah karakter yang membuat dia berdiri. Walaupun sejak awal lahirnya Pancasila sampai sekarang. Itu karena problemnya karena nggak ada juklak dan juknisnya. Nah, kita yang bikin juklak dan juknisnya itu. Caranya bagaimana? Nah, itu tadi ada masukan-masukan bagus sekali. Bagus sekali. Nah, itu kalau dibicarakan sekarang rame, terlalu banyak gitu. Jadi tapi yang penting bahwa ada juklak dan juknis yang selama ini jangan sampai juklaknya itu dimonopoli oleh satu pikiran tertentu, ya, oleh satu kepentingan tertentu, apalagi yang bernama kekuasaan. Itulah kesalahan P4. Pancasila dimonopoli. Sehingga akhirnya hanya menjadi sebuah formalitas. Nah, kok ngerti? Lah belajar di budayawan. Loh iya, kok dulu ikut? Ikut. Oh iya, wes. Enggak ikut enggak dapat kerjaan kalau dulu. Okay. Ideologi adalah nafkah. Itu mengerikan loh ya. Padahal ideologi bukanlah nafkah. Nah, bagaimana sekarang kita memposisikan ideologi Pancasila supaya pas? Pancasila itu memang harus didiskusikan terus, Mas Orhan. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang tak terjangkau gitu loh. Oh, jadi ketika kita berketetapan dalam sebuah tap MPR bahwa Pancasila itu sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi, itu salah ya. Jadi tidak Mas Rada tadi bicara jangan dimonopoli oleh kekuasaan. Ya. Jadi memang rakyat juga harus didiskusikan. Artinya rakyat harus mendiskusikan tentang Pancasila itu. Nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh. Kalau zaman Orde Baru kan memang kehendak Orde Baru begini gitu loh. 32 butir. Nah, ini sebetulnya memang harus terbuka. Jadi kalau ada niat untuk ada pendidikan lagi P4 segala macam, kok saya juga khawatir. Jangan-jangan nanti hasilnya seperti yang pemimpin-pemimpin sekarang juga. Jadi harus ada barangkali masalah reaktualisasi atau bagaimana. Jadi bukan P4-nya itu tapi bagaimana caranya gitu loh. Supaya orang menjalankan nilai-nilai Pancasila. Nah, tadi saya depan bicara dalam arti yang sederhana sebetulnya melaksanakan atau mendidik nilai-nilai Pancasila itu bisa melewati pendidikan budi pekerti. Kok saya agak cenderung pendidikan budi pekerti itu lebih diperbanyak atau ya disosialisasikan terus lah daripada kita bicara pendidikan P4 itu tadi gitu loh, Pak. Ya. Ketika sebuah
Matahari gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kenjang ing risang mawe gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik kadangipun Kakang Jangkaruri apa di Patih Panji Gelung kula wonten pangendika ngadhawuh negara Ngamarta kalenggan iki lagi wis sasar susur amarga praja sing kondhanging gemah ripah lojinawe wis koncatan pusakane apa kang diaran pusaka Jamus Kalimasada. Mula kenata upamaake praja kang wis ringkih. Yai Jangkaruri, apa Kakang? Saiki wektu kang kanggo tepat kanggo gepuk praja Ngamarta. Amarga kawulane Raja Sramanunggal. Ora mung kuwi panjenengan ingsun uga bakal gepuk negara Ndarawati sisandene Praja Ngastina. Mula kang saka kuwi aja wedi kang lenayuh, derek nempun Kakang jumujuk nang Praja Ngamarta. Ngono Kakang. Ya. Menawi kadon kula nyemung istakaken dawuh, hayuh metu kono, aja metu kene. Kowe nganggo pacak baris apa ang diarani Sarayuda. Ngoten sinuwun. Ya, ayo aja wedi kangelan.
dosa saking yutasa guru kula yen to tanpa dosa sansri wong sinimpen telenging kalbu pambukaning warana sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Kakang Semar wis Triwikrama. Inggih Den. Niki wis permasalahan serius. Kula dadi pamong yen nyumerepi permasalahan bangsa kang kados mekaten sandangan kula pun kula tetelin. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok pun kula tetelin. Kula upamaake kula menika kawula mastur paduka klan pepunden Pandhawa masyhur. Iya Kakang, aku uga nglenggana bedhahing praja Ngamarta kelawan Ndorowati dening raja saka Sunyapuri Prabu Geduel Beh kuwi mertandhakake yen to kurang mandukaling Gusti klan kawula ing praja Ngamarta kelawan praja Ndorowati. Inggih Gus. Malah niki Prabu Bel Geduel Beh bakal jumujuk menang praja Ngastina. Perlune bakal gagalake perang Baratayuda Jaya Pinangun. Mula kang saka kuwi nggih Gus. Ndika sampun kisah-kisah saking Klambi Sireng. Amargi paduka nggih badhe dipejahi dening Prabu Tong Sot nggih Bel Geduel Beh wau. Banjur Kakang Semar arep bakal tindak ngendi? Inggih barengi bedhahing praja Ngamarta menika anak kula Petruk ugi cal. Nanging kula bakal jumujuk praja ning Kajiman, praja ning Gandharwa Raja. Gandharwa Raja niku bapak angkating Petruk nalika semanten. Mila Gus sekecaken pinarak wonten Klambi Sireng kula bakal jumujuk ning Gandharwa Raja. Yo Kakang, bektiku kang nderekake Kakang. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Dio Lotion. Baby No Way, pede everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Dio Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Yeah.
lan samar pamoring suksma sinuk maya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana sinimpen telenging kalbu pambukaning warana iki kaya Kakang Semar iki. Iya Gandara Raja. Kowe ora pangkling kawaku. Ya ora Kakang, ana wigati apa Kakang jumujuk ana ing prajaning kajiman kene Kakang. Ya. Nalika semono kowe wis tau titip ndok loro. Ya kuwi pecuk kelan pecukilan. Gandeng angeling ngilangi gen-gen ning para jim. Pecuk tak ganti jeneng dadi Gareng, pecuklan dadi Petruk. Nanging tekan gedene semene kowe kuwi tilik apa meneh ngeteri panganan. Aduh kesing gedhe pangapuramu Kakang. Nggone ingsun ora niliki anakku pecuk-pecukilan mau. Ora teges aku ngemoi kelawan anakku sakloron mau. Yobur kuwi aku ora pengen anakku bali saka menungsa dadi jim meneh. Amarga dadi jim kuwi ora penak, Kakang. Oh ngono. Nanging sumurupa Raja Gandharwa. Petruk sawetara dina iku wis ora ning Klampi Sireng. Mula aku njaluk tulung. Melu-melu golek ana ngendi papan dununge si Petruk mau. Nanging gawukku ya aneh. Bareng ilange Petruk mau, Praja Ngamarta Klandharawati bedah dening raja saka Sunyapuri kang aran Tong-Tongsot ya Prabu Bel Geduel Beh. Malah aku krungu kabar Prabu Geduel Beh bakal jumujuk neng Praja Ngastina bakal nggagalake perang Baratayuda. Ngono kuwi aku njaluk tulung kowe ya Gandharwa Raja. Nyata laruta saking Yudasa Kuru kula. Yen to tanpa dosa sansri. Yen to tanpa dosa, yen to tanpa dosa sansri. Yen to tanpa dosa sansri. Kakang Semar taturi kondur neng Klampi Sireng. Baline Petruk aku kang bakal nanggung Kakang. Ayo
kayak memper kayak Prabu Geduel Beh. Oh, long tak sunggi kayak jimat Kalimasada. Oh, aku ngerti kowe sapa kang dadi sandangan kowe. Aja gemedhe. Ayo, ucul sandangamu Geduel Beh. Ana wujudan cak katon cak ilang. Sapa kowe? Iki ana Raja Degleng. Kowe wangune kang aran Prabu Bel Geduel Beh. Yah, ora tedeng aling-aling. Enggal sumingkira saka ngarepanku aku mujuk ning Praja Ngastina. Hehe. Nadyan wujudku kuwi jim ning ana lelakon kang nerak ing pepener. Kaya dene bakal mbabarake atau njugarake perang Baratayuda aku kang ora trimake. Babuh! Ora melu-melu urusanku. Ayo. Aja gugu karepmu dhewe wis wanci subuh. Ayo wancine netel sandangmu. Patih. Wanenono. Ayo, maju. Aku minta kapake ke diduwer-duwerke kok ngene iki don ke kanteng. Ayo Naruto kowe Bathara kowe disengkake ora dadi bajingan. Aduh rekonceng Kencang Pak Nong. Pukulun bekti kula katur pukulun. Iya Gandawaraja sing gedhe pangapuramu ya kok ngene iki nindakake apa ngedadi sabdane pukulun Sang Hyang Kenang. Wis wancine neteli sandangan praptane Jangkawuri.
Kakang Kaneka Putra sampun ucul sandangan. Ampun waktune semeh rampung Bukulun. Monggo kula aturi ganti sandangan Bukulun Bathara Guru. Wong wilaing Gandharwa Raja kula Bukulun Bathara Guru. Aja dadi atimu ya iki kanggo nindakake apa dadi perintah Bukulun Sang Hyang Wenang. Kinen ngawal ya ngancani kelawan Prabu Bel Keduel Beh. Mula kang saka kowe wis rampung lelakon iki. Babaring Prabu Keduel Beh tak borongake kelawan Gandharwa Raja. Menawi mekaten sembah kula kang ndherekaken Bukulun. Kancamu wis ora ana, ayo ucul-ucul sandangan ngger. Dapurmu, dapurmu. Ayo maju Gandharwa Raja. Oh, gaglak kowe. Jane arep pengen dadi raja sehari wis di konangan. Kere meneh iki. Rama ki nek arep enak sithik ora iso. Nanging ora kena kanggo guyon ya, Ngger. Wis iku wis wancine bendaramu Pandhawa uculna. Ayo kowe tak ajak neng Praja Kajiman. Iki wis wancine kowe kudu adus kramas 100 tempuran kanggo ngresiki kelakuanmu kang kaya mengkono. Aduh Rama, mbok aja 100 Rama. Ayo Ngger, ayo Ngger.